Di masa-masa ini, kita bisa lihat gimana tenaga kesehatan banting tulang sekeras-kerasnya untuk ngopenin pasien-pasien COVID-19. Dilihat-lihat banyak yang lagi nyari masker dan APD untuk menguatkan tenaga kesehatan di Indonesia dan di dunia. Bumi ini juga pernah kena wabah ratusan tahun yang lalu. Zaman itu juga ada semacam masker dan APD khusus untuk petugas kesehatan dan pemerintahan. Dan hari ini, gue Baka Mitai akan menceritakan sedikit tentang masker dan APD zaman wabah hitam. Sebelum kita membahas dokter wabah dan masker APD di zaman itu, kita mesti kenal dulu apa itu wabah hitam. Wabah hitam atau maut hitam pertama melanda di dunia di abad 14 dan disebarkan melalui bakteria Yersinia pestis yang dapat ditransmisi oleh kutu. Kutu-kutu yang memiliki bakteri tersebut mengendap di bulu hewan. Biasanya hewan itu tikus liar atau enggak kucing. Dan kutu-kutu tersebut kemudian bermigrasi dari bulu hewan menuju kulit manusia yang terdekat. Kulit orang tidak beruntung tersebut kemudian digigit dan bakteri Yersinia pestis atau Y. pestis memasuki saluran darahnya. Ada 3 dampak dari bakteri ini. Di antaranya adalah bubonik, yakni menyebabkan timbulnya bubo atau bengkak yang berisi darah dan kotoran. Pneumonik, mirip dengan COVID, mengganggu saluran pernapasan. Dan yang paling langka adalah septisemik yang merupakan bentuk infeksi darah. Dari 3 dampak ini, seseorang bisa dapat 1 dampak aja, atau ya kalau dia sial dapat 3-tiganya. Tadi kan gue bilang, wabah ini ada di abad 14. Walaupun sempat reda sebentar di abad-abad berikutnya, wabah ini kembali membawa maut ke Eropa di abad 17. Di sini kita bertemu dengan para dokter wabah. Karena sentuhan fisik menjadi salah satu cara wabah hitam menular, maka dokter-dokter dan petugas kesehatan di masa ini diberikan perlengkapan khusus. Perlengkapan khusus ini diciptakan oleh Charles Delorme dan ini tampilan dokter wabah. Agak serem, tapi agak keren juga. Dramatis banget sih menurut gue. Mari kita bahas dari hal yang paling mencolok, yakni topengnya. Kenapa bentuknya kayak burung? Ini karena mereka percaya bahwa penyakit wabah hitam datang melalui bau-bau jahat. Karena ini topengnya dibuat lonjong, terus diisi bermacam-macam bumbu dan rempah, sehingga bau penyakit tersebut tidak sampai kepada hidung para petugas medis. Untuk jubah, topi, dan sarung tangan kulit, fungsinya kurang lebih sama seperti APD, yakni untuk mencegah adanya sentuhan langsung antara kulit petugas dan kulit pasien. Kemudian dokter wabah diwajibkan membawa tongkat medis yang berfungsi untuk menyentuh dan menganalisa pasien dari jarak yang aman. Sebelum gue lanjut, bayangin kalau petugas medis sekarang pakai baju kayak gini, full kayak gini. Terus lu lagi di rumah sakit, nungguin obat buat mak lu atau siapa, terus ada suster nyamperin lu pakai baju full kayak begitu. Ya kalau kayak gitu gue ngeri sih. Pakaian ini secara luas dipakai oleh petugas medis yang direkrut oleh kota-kota yang mampu membayar mereka. Sedihnya, di zaman itu, pengetahuan medis para dokter wabah itu belum secanggih sekarang. Jadi upaya-upaya pengobatan pasien mereka hampir selalu gagal. Alhasil, keberadaan dokter wabah di masa-masa ini dianggap sebagai simbol kematian atau maut. Siapapun yang diangkut oleh dokter-dokter ini kerap kali tidak akan ditemukan lagi. Dokter-dokter wabah menggunakan bermacam-macam metode untuk menyembuhkan pasien yang terkena wabah hitam. Salah satu metode yang paling dikenal di zaman itu adalah bloodletting atau pendarahan. Konon dokter-dokter itu percaya bahwa orang-orang kerap kali sakit karena tubuh mereka mengandung terlalu banyak darah. Maka dokter-dokter wabah akan memotong pembuluh darah pasien agar darah keluar sehingga mengurangi darah pasien tersebut. Ya gue nggak harus jelasin, wajar aja akhirnya banyak pasien yang meninggal. Pada masa itu, jumlah korban yang meninggal diperkirakan sekitar 75 hingga 200 juta nyawa di Eropa. Ini sekitar 60% dari jumlah total penduduk di Eropa saat itu. Seragam ini tidak hanya dipergunakan oleh dokter, namun juga untuk pegawai negeri yang ditugaskan menghitung jumlah orang yang sehat, sakit, atau mati. Dan sebenarnya itu aja. Nggak banyak yang bisa gue ceritain tentang dokter wabah tanpa membuat video ini lebih sedih dan kelam. Tapi gue pengen cerita juga ada kisah inspiratif dan yang memberi harapan di masa-masa wabah hitam ini. Di masa-masa wabah hitam,
Polandia termasuk salah satu negara yang bisa mengamankan dirinya dari dampak wabah. Mengapa begitu? Ini karena Raja Polandia di masa itu, yakni Kasimir Agung, memberlakukan karantina untuk Polandia, di mana tidak ada orang yang boleh keluar atau masuk, dan warga-warga harus mengisolasi diri mereka dan keluarga mereka masing-masing. Jadi, zaman segitu udah ada lockdown dan ada negara yang aman karena mereka mengamankan diri mereka dari orang lain dan mempraktikkan social distancing. Kalau orang-orang abad 17 yang belum canggih kayak kita aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Gue lihat ini patut dicontoh untuk kita sekarang di tengah wabah COVID-19. Makanya kita orang tuh jangan bandel, jangan keluar-keluar dulu, dan berdoa aja biar COVID ini cepat lewat dan cepat reda. Dan ya itu untuk cerita tentang dokter wabah dan wabah hitam. Gue pengen bilang juga, kita semua jangan ngeluh dengan keadaan di rumah aja sekarang ini. Bersyukur aja wabah yang sekarang kita alami bisa kita lawan kalau kita hati-hati dan menetap di rumah masing-masing. Ya, sekalian dari gue Bakamitai, stay home, stay safe, dan terus penasaran.